sahabat karir, selamat datang kembali di Tips Berkarir, channel yang tepat buat sahabat karir yang sedang mencari tips dan informasi seputar dunia kerja. Masih lanjutan dari video sebelumnya, kalau sahabat karir sudah tahu 2 tahap yang harus dikuasai agar lolos interview. Nah, video kali ini akan berguna bagi sahabat karir untuk berlatih interview. Jadi, Tips Berkarir akan membagikan 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan saat interview, lengkap dengan contoh jawabannya. Yuk, kita simak sama-sama ya. Pertanyaan pertama yang sering ditanyakan saat interview adalah, apa yang Anda ketahui tentang perusahaan kami? Nah, inilah pentingnya riset sebelum interview. Yang belum tahu manfaatnya, bisa cek di video sebelumnya ya. Contoh jawaban untuk pertanyaan ini adalah, perusahaan Bapak Ibu adalah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang memiliki keunggulan dalam menjaga mutu pelayanannya, dibuktikan dengan akreditasi paripurna yang telah tercapai. Pertanyaan kedua yang paling sering ditanyakan adalah, mengapa Anda tertarik melamar di perusahaan kami? Tujuan HRD mengajukan pertanyaan ini adalah untuk mengukur ketertarikan kamu terhadap penawaran pekerjaan ini. Dalam proses seleksi, HRD tentunya ingin merekrut karyawan baru yang punya tingkat ketertarikan yang tinggi, sehingga karyawan tersebut dapat berkontribusi dengan sungguh-sungguh. Melalui pertanyaan ini, HRD juga ingin mengetahui persiapan interview kamu. Apakah kamu melakukan riset atau tidak? Kandidat yang cerdas memiliki kesiapan dan pengetahuan tentang perusahaan. Lantas, bagaimana ya cara menjawabnya? Contoh jawaban yang bisa kita berikan adalah, perusahaan ini memiliki visi, misi, dan nilai-nilai yang sejalan dengan visi, misi pribadi saya. Selain itu, perusahaan ini juga berkembang pesat, ditunjukkan dengan banyaknya cabang yang sudah dibuka. Saya ingin sekali menjadi bagian dalam perkembangan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya pasti akan ditanyakan oleh HRD bagi mereka yang sudah bekerja atau masih dalam status bekerja ketika menjalani sesi interview, yaitu, mengapa Anda resign dari perusahaan sebelumnya? Dalam menjawab, sebaiknya sahabat karir tidak menjelekkan perusahaan atau pekerjaan yang sebelumnya. Jawablah dengan kalimat yang profesional dan tidak menyudutkan pihak manapun. Contohnya, saya ingin meningkatkan kemampuan diri dan mencari ilmu baru, sehingga saya bisa memaksimalkan apa yang saya miliki dan bisa berkontribusi dalam jangka panjang di perusahaan yang sekarang. Pertanyaan berikutnya adalah, kontribusi apa yang bisa Anda berikan pada perusahaan kami? Untuk pertanyaan satu ini, jawablah dengan menceritakan tentang apa saja pencapaian yang pernah didapatkan di pekerjaan sebelumnya. Atau bagi fresh graduate, sebutkan kemampuan yang mendukung posisi yang dilamar. Contohnya, saya memiliki pengalaman di bidang marketing selama kurang lebih 1 tahun, sehingga saya tahu strategi yang tepat dalam hal pengembangan perusahaan sesuai dengan target yang ditentukan. Pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah, apa kelebihan Anda? HRD tentu ingin tahu apa saja keunggulan dari setiap kandidat. Apakah kompeten atau cocok dengan posisi yang dibutuhkan? Nah, kenali kemampuan diri sendiri dan ceritakan bagaimana kemampuan itu berguna untuk mendukung pekerjaan yang kamu lamar. Contohnya, selain latar belakang pendidikan yang sesuai, saya juga memiliki kemampuan dalam hal komunikasi yang baik. Hal ini akan mendukung pelayanan kepada pelanggan dan kerjasama dengan tim. Pertanyaan berikutnya adalah, apa kelemahan Anda? Tidak hanya kelebihan, tapi sahabat karir juga akan ditanya tentang kelemahan yang dimiliki. Sebutkan kelemahan kamu dengan memberikan informasi untuk meminimalisirnya. Contohnya, terkadang saya menjadi pelupa. Biasanya terjadi jika banyak hal yang harus saya kerjakan secara bersamaan. Untuk mengatasinya, saya membuat catatan kecil dan skala prioritas. Selanjutnya, pertanyaan berikut ini cukup powerful karena bisa menambah poin untuk sahabat karir bisa diterima, yaitu,
Mengapa kami harus menerima Anda di perusahaan ini? Jika ada pertanyaan seperti itu, maka sahabat karir bisa menjelaskan tentang professional skill yang dimiliki. Tunjukkan bahwa kamu punya kemampuan, bahwa kamu punya sesuatu yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya, kemampuan manajemen waktu menjadi salah satu requirement pada posisi saya yang lama. Hal tersebut juga menjadi salah satu kelebihan saya. Saya juga memiliki kemampuan yang diperlukan dan berkaitan dengan teknologi seperti penggunaan platform sosial media. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana cara Anda menghadapi stres atau tekanan pekerjaan? Pertanyaan ini juga cukup sering ditanyakan. Jika sahabat karir mendapatkan pertanyaan ini, maka ceritakan dengan singkat stres apa yang biasa kamu hadapi dan bagaimana cara menghadapinya. Contohnya, stres menjadi hal yang wajar bagi siapa saja yang bekerja di perusahaan. Jika terjadi pada saya, biasanya saya akan istirahat sebentar agar pikiran fresh kembali. Pertanyaan berikutnya adalah, apa rencana hidup Anda di 5 tahun mendatang? HRD sering menanyakan pertanyaan rencana ini untuk memahami apakah rencana karir kamu sejalan dengan posisi yang kamu lamar. Meskipun kamu mungkin belum yakin tentang jalan karirmu, tetapi kamu tetap harus menjawab pertanyaan ini dengan baik dan tepat. Contoh jawaban yang bisa diberikan adalah, jika saya berhasil bekerja di perusahaan ini, target saya adalah memiliki jenjang karir yang baik dengan menjadi marketing eksekutif. Saya yakin bahwa pelatihan di perusahaan ini akan terus mendukung pengembangan hard skill dan soft skill yang saya miliki. Nah, pertanyaan terakhir biasanya paling favorit nih. Ditanyakan untuk mengetahui seberapa besar sahabat karir mengenali dan menghargai kemampuan diri serta kinerja yang dimiliki. Selain itu, untuk mengetahui juga apakah perusahaan mampu untuk menjangkau keterampilan yang kamu miliki untuk bekerja dengan perusahaan tersebut. Tetapi tidak semua perusahaan akan menanyakan. Dan ingat ya, jangan bertanya ketika kamu tidak ditanyakan. Jika sahabat karir mendapatkan pertanyaan ini, maka jawaban yang bisa diberikan adalah, ekspektasi gaji saya fleksibel. Tetapi berdasarkan riset yang saya lakukan, setahu saya upah minimum untuk posisi ini di wilayah ini adalah sekitar sekian sampai sekian. Berdasarkan data tersebut dan memperhitungkan pengalaman saya, maka ekspektasi gaji saya sekitar sekian sampai sekian. Nah, itu tadi contoh-contoh pertanyaan yang bisa sahabat karir gunakan untuk berlatih interview. Jangan lupa like dan subscribe. Jika menurut sahabat karir video ini bermanfaat, boleh di-share juga ya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.